Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yoga Dwi Kristanto dengan NIM 22052361045 dari program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari perhitungan manual terkait kasus Rangka Batang dengan dosen pengampu Bapak Mirza. Baik, langsung aja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengangkat kasus Rangka Batang. Nah, pada kasus kali ini terdapat sebuah rangka batang, jembatan dengan tumpuan sendi dan juga rol, sepanjang 14,25 meter. Rangka batang ini memiliki 6 titik buhul, dan juga 9 rangka batang dan tinggi 3,325 meter. Pada rangka batang terdapat beban terpusat di titik A, B, C, dan juga D sebesar 2 ton dengan jarak antar beban sepanjang 4,75 dan juga totalnya menjadi 14,25 meter. Selain itu digambarkan secara grafis, kasus ini juga dapat digambarkan secara analitis yang akan memperoleh reaksi RA dan juga RB yang nantinya akan kita hitung dengan membuat sigma MA sama dengan 0 dan juga sigma MD sama dengan 0. Untuk momen sendiri dapat dicari dengan mengalihkan P dengan jarak beban yang akan diidentifikasi. Sedangkan gaya lintang sendiri merupakan turunan dari momen itu sendiri. Oke, di sini kita akan melakukan perhitungan secara manual dengan kita mengetahui dulu ini merupakan termasuk dalam statis tertentu atau statis tidak tertentu dengan kita melakukan perhitungan stabilitas rangka batang dengan rumus M lebih dari sama dengan 2J dan juga minus 3, di mana M ini merupakan jumlah rangka batang. Nah, pada kasus saya kali ini jumlah rangka batangnya ada 9 dan juga J ini merupakan titik di mana titik di sini saya akan menggunakan 6 titik buhul. Nah, setelah itu bisa kita masukkan rumus 9 lebih dari sama dengan 2 dikalikan dengan titiknya 6 minus 3. Jadi 9 sama dan ini merupakan statis tertentu. Oke, yang kedua kita bakal masuk reaksi tumpuan. Nah, untuk reaksi tumpuan ini dengan menggunakan yang pertama ada sigma MA sama dengan 0 untuk mencari RDV itu sendiri. Yang pertama kita bakal mencarinya dengan mengalihkan P1 ini terhadap jaraknya sendiri, yaitu 0. Kemudian kita jumlahkan P2 ini dengan jarak antara A titik A dan juga B, yaitu sebesar 4,75. Kemudian kita akan mengalihkan dari P3 ini dengan jarak A sampai dengan C, yaitu sebesar 9,5. Dan P4 ini bakal kita kalikan dengan jarak A sampai dengan D sebesar 14,25. Kemudian kita bakal kurangkan di reaksi di sini yaitu RDV dikalikan dengan jarak antara A sampai dengan D yaitu 14,25 sehingga didapatkan hasil P1 dikalikan 0 yaitu 2T 2 ton dikalikan 0 sama dengan ditambah P2 dikali 4,75 yaitu 2 ton dikali 4,75 ditambah P3 dikali 9,5 yaitu 2 ton kali 9,5 ditambah 4 P4 dikalikan 14,25 yaitu 2 ton kali 14,25 dan dikurangi dengan RDV kali 14,25 yaitu sebesar RDV-nya bakal kita ini pindah ruas menjadi plus dan 14,25 adalah bakal kita menjadi penyebut. Dan di sini didapatkan hasil 0 ditambah 9,5 ditambah 19 ditambah 28,5 dibagikan dengan 14,25 mendapatkan hasil 57 dibagi 14,25 yaitu sebesar RDV-nya adalah 4 ton. Nah, setelah itu kita bakal mencari sigma momen di D sama dengan 0. Nah, di sini kita sama prinsip seperti tadi, yaitu RAV kita kalikan terhadap jarak antara A dan juga D, yaitu sebesar 14,25. Kemudian kita bakal kurangkan dari P1 di sini terhadap jarak A dan juga D, yaitu 14,25. Kemudian kita kurangi dengan P2 terhadap jarak B dan juga D sampai D yaitu 9,5 dan kita kurangkan P3 ini terhadap jarak C dan juga D yaitu sebesar 4,75 dan P4 ini sendiri merupakan 0. Kita jabarkan menjadi
2T dikali 14,25 ditambah 2T dikali 9,5 ditambah 2T dikali 4,75 ditambah 0. Nah, RA tadi di sini tetap, cuman kita bakal 14-nya kita pindah ruas menjadi dibagi. Sehingga dapatkan hasil 28,5 ditambah 19 ditambah 9,5 dibagikan dengan 14,25, yaitu 57 per 14,25 mendapatkan hasil 4 ton. Kemudian kita bakal melakukan controlling. Nah, controlling ini sendiri yaitu reaksi di titik A ini sendiri yaitu RAV dan juga reaksi tumpuan di titik D yaitu RDV. Kita sama dengankan dengan penjumlahan dari atau total dari P dari rangka batang kita sendiri yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 dan juga ditambah P4, yaitu 4 ton ditambah 4 ton sama dengan P1 2 ton, P2 2 ton, P3 2 ton, dan P4 2 ton. Maka mendapatkan hasil yaitu 8 ton sama dengan 8 ton. Jadi kontrolnya oke. Kemudian kita bakal mencari gaya batang. Yang pertama ada di titik A dulu. Nah, di titik A ini sendiri bakal kita jabarkan dulu. Di sini terdapat batang N1 dan juga N4. Nah, di batang N4 sendiri kita bisa uraikan dengan dengan horizontalnya yaitu N4 cos alfa dan juga N4-nya dengan ke bawah menjadi N4 sin theta atau sin alfa. Nah, pada kasus kali ini titik buhul di sini bakal menjadi sama dengan, dan arahnya ini sendiri ketika mendekati titik buhul dia bakal menjadi negatif dan ketika menjauhi titik buhul menjadi positif. Langsung aja kita implementasikan pada sigma bagian P1 dan juga N4 di sini pada sigma vertikalnya yaitu sama dengan 0. Kemudian di sini kan terdapat P1 dan juga N4 sin theta yang mendekati titik buhul, maka dia bakal menjadi minus, kemudian titik buhulnya sama dengan, dan juga RAV-nya juga mendekati sama menjadi minus. Kemudian kita tinggal masukkan N4 sin theta-nya kita pindah ruas menjadi minus P1, ditambahkan dengan RAV-nya kita pindah lagi menjadi plus RAV dan N4 sin 35 ini kita tetap berada di positif. Sehingga N4 dikalikan sin 35 adalah 0,574 sama dengan minus P1 adalah minus 2 ditambahkan 4. Didapatkan hasil N4-nya 2 per 0,574 sehingga dapatkan hasil N4 adalah 3,48. Sehingga N4 di sini sudah diketahui. Nah, setelah itu kita mencari sigma yang horizontalnya. Horizontalnya di sini dia N1 dan juga N4 cos theta-nya menjauhi titik buhul itu sendiri, jadi dia bakal positif. Sehingga N1 ditambah N4 cos theta sama dengan 0, sehingga N1 plus N4 cos 35 sama dengan 0, dan N4 cos 35 ini merupakan 2,85 T, sehingga N1-nya adalah minus 2,85 T. Oke, kemudian kita titik B ini sama prinsipnya. Ketika titik buhul ini sama dengan dan mendekati titik buhul adalah negatif dan menjauh adalah positif. Kemudian kita sigma FY-nya dulu yang di bagian vertikal sama dengan 0, sehingga N5 ini positif sama dengan, dan P2 ini mendekati titik buhul jadi negatif, sehingga N5 adalah dari P2 sendiri. P2 itu sendiri merupakan ini minus 2 ton. Nah, di sini sehingga N5-nya ada minus 2 ton. Kemudian kita mencari yang horizontal. Horizontalnya sama karena dia sama-sama menjauh, jadi dia sama-sama positif. Sehingga N2 sama dengan N1 dan N2 adalah N1 itu sendiri, dan N1 tadi merupakan minus 2,85 ton. Setelah itu kita bakal nyari di titik F. Nah, di titik F ini kita bakal menguraikan nih. Nah, menguraikan di N6 dan juga N4-nya. Karena dia miring sehingga bisa kita uraikan ke atasnya menjadi N6 sin theta itu sendiri, dan ke horizontalnya N6 cos theta, dan sama ini N4 sin theta di sini yang miringnya adalah N4 dan N4 cos theta dari horizontalnya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian kita yang pertama mencari yang vertikalnya dulu. Nah, yang vertikalnya sendiri ini EFY sama dengan 0. Di bagian sini merupakan positif semua karena dia menjauhi titik buhul, sehingga N6 sin theta tambah N4 sin theta tambah N5 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan dia sin 35 dan juga sin 35. Kita kita jabarkan lagi sin 35 adalah 0,575 sama N5-nya tadi udah diketahui minus 2, dan N4 sama itu udah diketahui tadi 3,48, dan N6-nya kita akan cari, sehingga
N6-nya dari hasil penjumlahan ini, N6-nya didapatkan hasil 0,00248 dibagi 0,574 sehingga N6-nya adalah 0,004 ton. Kemudian kita mencari yang di bagian horizontalnya sendiri, sama dengan 0, dan di sini adalah terdapat dua, dia sama-sama menjauhi, yaitu N4 cos theta dan N9 N6 cos theta, sehingga dapatkan hasil, kita masukkan dia positif-positif, N4-nya tadi 3,48 cos 35, N6-nya 0,004 cos 35 ditambah N9. Di sini kita bisa mencari N9-nya. Ketika udah dijabarkan, N9-nya bakal ketemu yaitu 2,850 dikurangi 0,0035 yaitu sebesar 2,846 ton. Kemudian di titik C, nah di titik C ini bakal terdapat titik N3, N2, N7, dan juga N6. Nah di N6-nya bakal kita uraikan menjadi yang horizontal N6 cos theta dan vertikalnya menjadi N6 sin theta seperti gambar di sini. Untuk EFY-nya atau yang vertikalnya ini merupakan yang mendekati titik bola, ada satu yaitu P3 sehingga P3-nya bakal minus dan N7 N6 sin theta-nya bakal positif. Kemudian kita jabarkan, N6-nya kita masukkan 0,004 dan P3-nya kita ketahui tadi yaitu menjadi minus P3 yaitu minus 2 sama dengan seperti ini. Nah, sehingga N7-nya didapatkan hasil minus 2 dikurangi ini pindah ruas menjadi 0,0022 sehingga N7-nya itu minus 2,0022. Kemudian kita cari di EF horizontalnya yaitu N2 di sini horizontalnya yaitu N3-nya menjauhi semua, jadi dia positif yaitu N3 sama dengan N6 cos theta dan juga ditambahkan dengan N2. Sehingga N3 sama dengan N2 N6 cos 35 tadi, N2 udah diketahui minus 2,85, kemudian N6-nya juga udah diketahui 0,004 dikalikan 0,819 sehingga N3-nya diketahui minus 2,85. Dan yang terakhir kita bakal mencari di titik E. Nah, di titik E ini sendiri dia bakal ada 3 batang yaitu N9, N7, dan juga N8. Nah, di N8 sendiri kita bakal uraikan menjadi N8 sin theta dari dia ke arah vertikalnya dan horizontalnya yaitu N8 cos theta. Nah, seperti di gambar ini. Kemudian kita mencari yang vertikalnya sendiri yaitu vertikalnya adalah N7 ini ditambahkan dengan N8 sin theta sama dengan 0 sehingga kita masukkan sin 35, sin 35 adalah 0,574 dikalikan N8 ditambah minus 2,0022 sehingga N8-nya diketahui ini pindah ruas 2,0022 di bagian 0,574 sehingga N8-nya adalah 3,48. Dan juga yang horizontalnya di sini ada N9 menjauhi sama-sama menjauhi sehingga positif. Kemudian kita masukkan cos 35 adalah 0,819 dan N9-nya adalah 2,846 sehingga N8-nya diketahui yaitu 2,846 dibagi dengan 0,819 sehingga N8-nya adalah 3,48. Sehingga pada perhitungan kali ini mengapa gaya lintang dan momennya itu ketemu 0? Karena batang-batang dari suatu rangka batang hanya bekerja gaya-gaya aksial atau normal saja. Tidak ada momen yang bekerja pada ujung-ujung batang karena batang-batang dihubungkan satu sama lain pada ujung-ujungnya dengan angsel. Nah, sehingga lintangnya sendiri juga bakal 0 karena juga berkaitan dengan momen. Nah, di batang 1 tadi minus 2,85, di batang 2 minus 2,85, batang 3 minus 2,85, batang 4 3,42, batang 5 minus 2, batang 6 0,004, batang 7 minus 2,0022, di batang 8 3,48 dan di batang 9 2,846. Nah, ini merupakan grafik atau merupakan gambar dari hasil diagram perhitungan yang manualnya. Dan ini merupakan reaksi tumpuannya tadi sebesar 4 ton dan juga 4 ton. Di sini gaya normalnya terdapat tadi seperti yang saya jabarkan di sini di gaya-gayanya tiap batang. Nah, di sini dia sama seperti perhitungannya dan ini merupakan momennya 0 dan juga gaya lintangnya 0 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini perhitungan SAP kemarin udah saya coba juga reaksi tumpuannya seperti ini, yaitu 4 dan juga 4 sama, terus gaya normalnya seperti ini. Nah, nanti kita bakal lihat untuk perbandingan sendiri. Gaya lintangnya juga momennya kemarin saya coba di SAP juga 0. Nah, ketika kita komparasikan, yang pertama ada reaksi tumpuan. Nah, reaksi tumpuan antara manual dan SAP adalah sama, yaitu 4 ton, 4 ton. Untuk RA
D dan juga RA di titik A ini, RAV-nya sama RDV-nya tadi. Nah, untuk gaya normalnya pun juga sama. Setelah saya mencoba perhitungan manual dan juga SAP. Nah, seperti pada gambar di sini. Ini merupakan perbandingan gaya normal antara perhitungan manual dan SAP 2000. Kemudian ada gaya lintangnya sama juga tidak ada. Kemudian ketika saya mencari di SAP kemarin dan juga hitungan manualnya. Dan juga di momen pun sama seperti itu. Ini merupakan perbandingan momen antara perbandingan manual dan SAP, perhitungan manual dan juga SAP 2000. Nah, ini merupakan hasil perbanding perhitungan manual dari yang sudah saya cari dan juga SAP 2000-nya. Jadi kesimpulannya dari beberapa grafik, beberapa gambar yang telah saya input di pada kesempatan kali ini, perhitungan manual dan juga SAP 2000 dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan gaya batang memakai cara manual ataupun SAP 2000 memiliki hasil yang sama antara gaya batang 1 sampai dengan 9. Sehingga dapat diartikan bahwa perhitungan SAP 2000 dan SAP 2000 adalah tervalidasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.